Halo Movie Lovers! Melanjutkan kisah Redcliffe yang sebelumnya, cerita ini dimulai dengan memperlihatkan Cao yang sedang menonton permainan cuju. Sementara itu, Sun Shangxiang ternyata menyamar menjadi prajurit di markas Cao untuk mengumpulkan informasi. Setelah itu, ia pun berkumpul dengan prajurit yang lain menyaksikan pertandingan cuju yang sedang berlangsung. Seorang prajurit bernama Sun Suncai terlihat terampil dalam permainan itu. Di tempat lain, Zhou Yu dan beberapa jenderalnya sedang bermain lempar anak panah ke dalam pot. Tetapi tak ada satupun di antara mereka yang berhasil kecuali Zhou. Ternyata permainan tersebut merupakan permainan yang membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Kemudian baik Cao maupun Zhou Yu mulai memikirkan rencana untuk peperangan selanjutnya. Setelah permainan selesai, Cao pun mengangkat Sun Suncai sebagai komandan batalion karena keterampilannya dalam bermain cuju. Siang hampir saja ketahuan saat melepas burung pengantar surat miliknya. Untungnya Sucai mempercayai alasan yang Siang berikan. Karena pertemuan ini, Siang dan Sucai pun menjadi akrab. Terlebih Sucai merupakan lelaki yang baik. Mereka berdua pun banyak berbincang sambil berjalan di sekitaran kamp prajurit. Di sebuah tempat entah di mana, kita diperlihatkan kepala kesehatan yang sedang memberitahu Cao bahwa banyak pasukan dari mereka yang terkena wabah. Akibat dari itu, banyak pasukan dari Cao yang harus mati disebabkan oleh wabah yang terus menyerang. Zhuge yang telah mendapatkan informasi pun memberitahu jika pasukan Cao sedang dalam wabah penyakit. Meski mengetahui hal itu, Zhou memilih untuk tak menyerang karena menurutnya peperangan harus adil. Di malam harinya, Cao mengadakan sebuah ritual untuk melepas para prajuritnya yang telah tewas. Ia akan menganyutkan mayat mereka ke lautan dengan tujuan agar mayat-mayat itu bisa menyebarkan wabah kepada pasukan Zhou Yun dan Liu Bei. Benar saja, keesokan paginya pasukan Zhou Yun melihat banyak sekali mayat yang terapung. Semua prajurit pun berkumpul mengamankan mayat-mayat tersebut. Setelah memeriksanya, Zhuge pun meminta semua orang untuk pergi karena mayat tersebut meninggal karena wabah tipus. Dengan hati yang sangat dermawan, Zhou Yu berinisiatif untuk mengubur mayat-mayat itu, kemudian Zhuge Liang pun memberikan saran untuk tidak menguburkan mayat itu dan memilih membakar mayat tersebut untuk menghentikan penyebaran virus. Bukan tanpa alasan Cao melakukan ini karena Cao ingin menghancurkan moral pasukan Zhou Yu. Malam harinya, di saat Zhou Yu dan prajuritnya membakar para mayat prajurit tadi, Cao justru terlihat sedang bersenang-senang dengan para prajuritnya. Besoknya di kamp penyembuhan, Zhuge Liang membuat ramuan untuk menyembuhkan pasukan yang terkena wabah ini. Karena kejadian ini, Liu Bei beserta jenderal bawahannya memilih memutuskan aliansi dengan Zhou. Liu Bei takut jika pasukannya yang hanya sedikit harus habis karena wabah tersebut. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka karena Sun Quan kecewa akan keputusan Liu Bei. Meski Zhuge mencoba membujuknya, Liu tetap memilih pergi dan menghentikan aliansi ini. Meski Liu Bei pergi dari sana, Zhuge Liang memilih untuk tetap tinggal untuk membantu mereka berperang melawan Cao. Cao yang mendapat kabar bubarnya aliansi Sun Quan dan Liu Bei pun terlihat sangat senang. Sementara itu, Siang masih terus memata-matai keadaan di sekitar barak Cao. Ia mencatat dan menggambar semua yang ada di sana, termasuk taktik yang akan Jenderal Cai Mao gunakan untuk menyerang pasukan Zhou Yu di Jurang Merah. Setelah itu, Cao pun memerintahkan seorang pria bernama Jiang Gan untuk pergi menemui Zhou Yu. Jiang merupakan sahabat kecil dari Zhou Yu. Xiang yang akan pergi lagi-lagi hampir ketahuan. Untung yang memergokinya adalah Sucai yang mudah untuk dikibuli. Sucai tak curiga sedikit pun kepada Siang. Ia malah terlihat senang dan berteman baik dengannya. Siang yang tak mau menyia-nyiakan hal ini pun memanfaatkan Sucai untuk membantunya mengumpulkan informasi. Di tempat lain, Zhou Yu dan para jenderalnya tengah membahas masalah yang mereka hadapi. Mereka kesulitan karena tak memiliki anak panah yang cukup untuk melakukan serangan. Mendengar hal itu, Zhuge pun berjanji akan menyediakan 100.000 anak panah dalam waktu 3 hari. Jika ia gagal, ia bersedia menerima hukuman penggal. Tak mau kalah oleh Zhuge, Zhou juga berjanji akan menyingkirkan Cai Mo dan Zhang Yun. Waktu pun terus berlalu.
Zuge yang tengah berada di pinggir danau dihampiri oleh Lusu. Lusu khawatir karena Zuge belum mengumpulkan anak panah satupun meski waktu telah terlewat 2 hari. Namun Zuge terlihat tetap tenang, sepertinya ia tengah merencanakan sesuatu. Sementara itu, Zoyu terlihat tengah bernyanyi bersama Jianggan. Karena telah lama tak bertemu, kedua sahabat tersebut terlihat menikmati pertemuan mereka. Ia sengaja membiarkan sebuah surat yang terjatuh dari pedang. Zoyu yang sudah tahu jika Jiang adalah anak buah Cao Cao, sepertinya tengah merencanakan sesuatu untuk membodohinya. Tak hanya sampai di situ, Zhou juga berakting dengan salah satu prajuritnya agar Jiang mempercayai jika Cai Mao dan Zhang Yun adalah mata-mata mereka. Jiang yang penasaran pun nekat mengambil surat itu untuk memastikannya. Ia tak tahu jika Zhou Yu sengaja membuatnya terjebak di dalam taktiknya. Merasa dirinya telah menang, Jiang yang tak sadar pun memutuskan untuk menghadap ke Cao Cao. Di waktu yang bersamaan, Zhuge Liang dan Lusu terlihat berada di sebuah kapal yang menuju ke markas musuh. Lusu yang kebingungan dengan rencana Zhuge mulai bertanya-tanya apa yang mereka lakukan. Melihat kapal-kapal musuh mulai mendekat, Cai Mao dan Zhang Yun pun memerintahkan prajuritnya untuk bersiap-siap. Sementara itu, Cao Cao terlihat bingung saat Jiang menunjukkan surat yang ia ambil dari Zoyu. Sedangkan Zhuge melakukan serangan pancingan agar Cai Mao berbalik menyerang mereka. Benar saja, Cai Mao pun langsung menghujani mereka dengan ribuan anak panah. Cao Cao masih tak yakin jika Cai Mao telah mengkhianatinya. Setelah sisi kapal telah penuh dengan ribuan anak panah, Zhuge memerintahkan untuk berbalik ke sisi lainnya. Dengan tenang, Zhuge pun menerima serangan yang Cai Mao berikan, karena memang itulah yang ia harapkan. Lu yang awalnya tak mengerti pun akhirnya paham dengan taktik Zhuge. Sementara itu, Cai Mao masih belum sadar jika dirinya telah tertipu oleh kecerdikan Zhuge Liang. Zhuge Liang pun bersyukur akan keberhasilan rencananya. Mereka pun kembali menuju ke camp. Zhuge sengaja melepaskan perahu kecil yang dipenuhi anak panah. Cai Mao yang merasa telah berhasil mengusir musuh pun dengan bangga menghadap Cao Cao yang telah menunggunya. Cao Cao yang sudah terhasut surat yang Jiang bawa pun menganggap Cai Mao dan Zhang Yun sebagai pengkhianat. Ditambah mereka menemukan sebuah perahu tak berawak yang penuh dengan anak panah. Dengan kemarahan yang mendalam, Cao Cao pun menyuruh pengawalnya untuk memenggal kepala Cai Mao dan Zhang Yun. Sementara itu di markas Zoyun, para pasukan terlihat sedang membawa anak panah yang berhasil Zhuge dapatkan. Namun sialnya, jumlah anak panah masih kurang sedikit untuk mencapai 100.000. Zhou berniat untuk menghukum Zhuge karena telah gagal. Untung beberapa pasukan kembali datang mencukupi jumlah panah tersebut. Karena telah berhasil melakukan tugasnya, Zhuge pun berbalik menagih janji Zhou. Zhou tak keberatan menerima hukuman karena ia belum berhasil memenggal Cai Mao. Namun tiba-tiba burung pembawa surat dari Sun Sang membawa kabar jika Jenderal Cai Mao sudah dipenggal. Ternyata ini semua sudah menjadi rencana mereka berdua. Di camp, pasukannya Cao Cao mengajak Jiang untuk berpesta bersama. Namun saat Jiang meminum sesuatu, ia tiba-tiba tewas karena Cao Cao telah meracuninya. Cao Cao marah karena ia telah kehilangan 2 jenderal terbaiknya. Cao Cao pun memerintahkan semua jenderalnya untuk bersiap karena mereka akan segera melakukan serangan. Semua prajurit bersiap pada posisi mereka masing-masing. Siang yang akan menyampaikan informasi itu pun sempat ketahuan dan langsung diserang oleh para prajurit. Untung Sucai datang ke sana dan langsung membantu. Sucai yang polos tak mempercayai jika Siang adalah seorang mata-mata. Perkelahian antar prajurit pun terjadi di sana. Di tengah kekacauan itu, Siang pun berusaha melarikan diri. Sebelum pergi dari sana, Siang sedikit berbincang dengan Sucai. Siang sudah menganggap Sucai sebagai sahabat baiknya. Singkatnya, Sun Sang Siang pun telah sampai di markas Zoyu. Sun Quan yang melihat adik perempuannya itu pun marah karena tak tahu apa-apa yang Siang lakukan.
Namun Xiao tak memperdulikan kakaknya. Ia langsung menunjukkan apa yang ia dapat selama menyamar di kamp pasukan Cao Cao. Sun Quan pun menyadari kesalahannya karena telah memarahi Xiang. Sementara itu, Cao Cao yang mengetahui jika tiupan angin memihak padanya, melakukan serang dengan menggunakan api. Ia berniat membakar habis jurang merah. Besoknya, setelah mengetahui tata letak dan formasi Cao Cao, Zhou Yu dan jenderal lainnya mulai memikirkan cara untuk menghadapi Cao Cao. Awalnya mereka akan menyerang menggunakan api agar dapat membakar habis kapal milik Cao Cao. Namun Zhou Yu menyadari jika alam tak berpihak pada mereka. Hembusan angin barat laut lebih menguntungkan Cao Cao daripada mereka. Di tengah keputusan itu, Zhuge pun memberikan mereka secercah harapan. Ia mengatakan jika angin barat akan segera berganti. Zhuge mengetahui hal itu dari pengetahuannya membaca gerak awan dan tiupan angin. Perubahan cuaca akan berganti sebentar lagi. Untuk memastikan kemenangan, mereka harus bisa menunda sejenak peperangan ini. Besoknya, para pasukan terlihat sedang bersiap. Zhou Yu pun mulai memperhatikan para prajuritnya yang sedang berlatih. Beberapa jenderalnya sedikit ragu dengan apa yang Zhuge katakan. Di tengah perbincangannya, Zhou pun mendapat kabar jika istrinya telah menghilang. Mendengar berita itu, Zhou langsung mengeceknya. Ternyata Xiao Qiao pergi untuk menemui Cao Cao. Ia akan meminta Cao Cao agar tak melanjutkan peperangan ini. Jika Cao Cao tetap ingin melanjutkan peperangan, Xiao akan berusaha mengulur sedikit waktu agar Zhou dapat melakukan serangan dengan sempurna. Zhou pun merasa kehilangan. Ditambah lagi, ia baru mengetahui jika istrinya kini tengah mengandung. Singkatnya, Xiao pun telah sampai di kamp Cao Cao untuk menemuinya. Cao Cao pun menyambut kedatangan Xiao. Ia langsung mengajak Xiao ke ruangannya untuk berbicara empat mata. Di dalam ruangannya tersebut, Xiao pun menyadari jika peperangan ini terjadi karena Cao Cao menginginkan dirinya. Kemudian, Xiao meminta Cao Cao untuk menyudahi peperangan ini. Meski Xiao berlutut di hadapannya, Cao Cao tetap menolak hal itu. Ia akan melanjutkan perang dan merebut Xiao dari tangan Zhou Yu. Meski Xiao mengancam untuk bunuh diri, Cao Cao tetap akan meneruskan peperangan. Semua pasukan telah bersiap baik di kubu Zhou Yu maupun di kubu Cao Cao. Saat Cao Cao akan pergi, Xiao yang sedang meracik teh pun mengalihkan perhatiannya. Xiao sengaja melakukan hal itu agar dapat mengulur waktu. Sambil menunggu waktu yang telah ditentukan, Jenderal Gan dan Jenderal Zhang memberikan semangat pada prajuritnya. Sementara itu, Xiao sepertinya berhasil mengulur sedikit waktu. Ia berhasil menahan Cao Cao hingga para jenderal bawahannya menjadi kesal. Sepertinya waktu yang Zhuge maksud akan segera datang. Xiao masih terus berusaha menahan Cao Cao dengan mengajaknya sedikit berbincang-bincang. Mendengar perkataan yang Xiao katakan membuat Cao Cao merasa sangat pusing. Sementara itu, Zhou Yu akan mulai melakukan serangan. Ia dan pasukannya akan menyerang dari sisi laut, sedangkan Liu Bei akan menyerang dari sisi darat. Cao Cao yang kesakitan pun meminta sang tabib datang. Namun ternyata sang tabib sudah pergi meninggalkan kamp. Kemudian kita kembali ke Zhuge Liang bersama Liu Bei dan pasukan yang sudah bersiap. Zhuge Liang pun mengangkat jarinya. Seketika arah anginnya yang mereka tunggu-tunggu pun telah tiba. Zhou Yu dan pasukan pun mulai bergerak. Pasukan Zhou Yu sudah mulai mendekat untuk mulai melakukan serangan. Cao Cao pun menyadari jika Xiao telah sengaja mengacuhkan rencananya. Armada kapal Zhou mulai melakukan serangan dengan membakar kapal musuh. Dengan ini, peperangan besar pun dimulai. Seketika bagian depan pasukan Cao Cao pun telah habis terbakar. Jenderal Zhang terus memacu kapalnya untuk menerobos pertahanan musuh. Medan perang pun menjadi lautan api. Tanpa ragu, pasukan Zhou Yu menyerang habis-habisan kapal-kapal perang milik Cao Cao. Setelah itu, Bei bersama pasukannya mulai menyerang dari belakang. Jenderal Gan dan para prajuritnya juga turun dari kapal untuk melakukan serangan langsung. Peperangan pun masih terus berlanjut. Pasukan Cao Cao berusaha menahan gempuran dari pasukan Zhou Yu.
Dari arah belakang, para Jenderal Liu Bei menghancurkan kamp pasukan Cao Cao. Jenderal Guan Yu pun melepaskan semua kuda milik pasukan Cao Cao. Di sini kita bisa menemukan fakta bahwa ternyata pemutusan aliansi itu hanya sebagian dari rencana Zhou Yun dan Liu Bei. Sementara pasukan Zhou berusaha menerobos benteng pertahanan Cao Cao. Jenderal Gan memimpin pasukannya untuk menerobos benteng tersebut. Banyak dari pasukan Zhou yang mati terpanah oleh pasukan Cao Cao. Karena tak ada lagi pilihan, Jenderal Gan pun memilih mengorbankan dirinya. Ia pun berhasil menghancurkan benteng Cao Cao. Setelah itu Zhou Yu dan Sun Quan pun memimpin pasukan mereka. Pasukannya pun melakukan serangan. Peperangan terus berlangsung hingga pagi hari. Zhou kemudian memerintahkan pasukannya untuk meledakkan tong yang telah mereka siapkan. Ledakan yang terjadi menciptakan kobaran api yang besar. Zhou Yu pun membentuk formasi untuk berusaha mendekati pasukan Cao Cao. Merasa tidak diuntungkan, salah satu jenderalnya menyarankan Cao Cao untuk mundur dari peperangan. Tetapi Cao Cao jelas menolak hal itu. Pertempuran sejarah langsung kembali terjadi. Saling serang pun terjadi di antara kedua belah pihak. Saat sudah cukup dekat, pasukan Zhou pun membuka formasi dan langsung melakukan serangan. Banyak korban yang berjatuhan baik di kubu Cao Cao maupun di kubu Zhou Yu. Tetapi dalam peperangan kali ini, pihak aliansi Zhou Yu dan Liu Bei lebih mendominasi meski jumlah mereka lebih sedikit. Dengan pasukan-pasukan hebat yang mereka miliki, mereka mampu membuat pasukan Cao Cao kewalahan menghadapi mereka. Liu Bei dan para jenderalnya berusaha menghentikan setiap serangan pasukan Cao Cao. Zhou Yu dan Sun Quan pun mulai bergabung dengan yang lain. Para jenderal Cao Cao menganggap kekalahan mereka disebabkan oleh Xiao. Mereka pun berniat untuk membunuh Xiao. Dengan gagah perkasa, Zhou Yu bertarung mengalahkan musuh-musuhnya. Xiang yang melihat Su Cai pun berusaha untuk mencarinya. Namun karena hal itu, Su Cai pun harus tewas terkena serangan prajurit lain. Melihat orang yang ia cintai tewas di depan matanya membuat Xiang sangat bersedih. Peperangan pun seperti tak ada hentinya. Pertempuran terus terjadi. Di tengah pertempurannya, Zhou yang melihat Cao Cao pun berusaha mengejarnya. Sementara itu, Zhou yang terpojok akan ditangkap oleh salah satu jenderal Cao. Zhou masih terus mencari Cao Cao untuk menemukan istrinya. Namun sialnya, ia pun terkepung dan dipojokkan oleh Cao Cao. Melihat hal itu, Sun Quan mengarahkan panahnya kepada Cao Cao. Tetapi ia masih ragu untuk melepaskan panahnya. Istri Zhou yang tertangkap pun dijadikan alat untuk memojokkan Zhou. Zhou diminta untuk menyerah pada peperangan ini. Untungnya, Zilong mampu menyelinap untuk menyelamatkan Xiao. Kelengahan Cao Cao pun dimanfaatkan Sun Quan dan Zhou Yu untuk berbalik menyerang. Untung Zhou Yu masih sempat menyelamatkan istrinya. Zhou memilih untuk melepaskan Cao Cao ketimbang membunuhnya. Meski berhasil menang, mereka kehilangan banyak orang yang dicintai. Di akhir cerita, Zhou Yu dan Xiao memberikan kuda poninya yang bernama Meng Meng kepada Zhuge Liang. Terjadi perbincangan di antara mereka berdua, yang mana Zhou dan Zhuge merupakan dua karakter yang saling melengkapi. Dan film pun selesai. Gimana? Seru banget kan ceritanya, teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara di-subscribe, di-like, dan di-share channel ini. Supaya kita lebih semangat lagi untuk mengupload video-video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!